Moderator, kita bisa mulai? Ya. Ya, terima kasih moderatornya, terima kasih adminnya semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam konstruksi. Pagi, Pak. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di webinar ini di hari Selasa yang baik di awal bulan September 2020 ini. Kiranya kita semua di bulan September ini semakin sehat, semakin bersemangat. Bapak Ibu sekalian, pemerintah kita sedang berusaha untuk terkait COVID ya 19. Semoga di bulan ini kita semua sehat-sehat, anggota dan keluarga besar APENAS, tidak ada kekurangan apapun dari dampak COVID-19 ini. Terima kasih semua teman-teman di APENAS. Kami tidak bisa berlama-lama. Untuk itu, webinar pembinaan sumber daya manusia jasa konstruksi Indonesia dengan ini kita buka, dan kiranya dalam membuka webinar ini kami juga sekaligus memohon maaf dan khilaf atas kekurangan-kekurangan panitia yang melaksanakan webinar ini. Semoga ke depan panitia kita ataupun tim kita semakin baik dalam menjalankan aktivitas webinar ini. Terima kasih Bapak Ibu dan selamat menikmati webinar pembinaan sumber daya manusia jasa konstruksi Indonesia dalam rangka pemberdayaan anggota APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontrak dan Konstruksi Nasional. Salam konstruksi. Salam. Ya, salam konstruksi Bapak Ibu, berjumpa kembali bersama kami PENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional dalam webinar hari ini Selasa 1 September 2020. Materi hari ini berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia jasa konstruksi Indonesia. Bagi Bapak Ibu, sebelum kami mulai, nanti kalau ada presentasi kami ini mau bertanya silakan raise your hand di reaction atau melalui chatting room ya Bapak Ibu, jadi bisa dipersilakan. Ya, next slide. Ini ada kami kutip dari Nawacita Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Membangun kemandirian dan kedaulatan negara, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya membangun Indonesia. Dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat, dan daya saing di pasar internasional. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melakukan revolusi karakter bangsa, memperteguh kebinekaan, dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Itulah petikan Nawacita
Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo. Semoga rencana Bapak Presiden ini juga menjadi semangat dan toladan kita semua di APENAS, dan begitu juga di seluruh teman-teman pengusaha kontraktor badan usaha yang tergabung di APENAS ini. Next slide. Indonesia negara kepulauan. Kalau kita lihat di sini bahwasanya Indonesia ini adalah the beauty country, negara yang sangat baik, negara yang sangat subur, dan negara perairan ya, negara maritim. Karena Indonesia memiliki daerah atau teritorial wilayah yang banyak dikelilingi oleh samudra ya, lautan besar. Untuk populasi, Indonesia ini termasuk populasi terbesar di dunia, ranking 5 ya. Sekarang ini Indonesia juga bisa dikatakan negara kepulauan, dikarenakan banyak pulau-pulau, ada 5 pulau besar ya, dari mulai Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Begitu juga dengan Kepulauan Maluku ya, Bapak Ibu. Jadi kalau luas daratan Indonesia itu hanya 1.904.443 km persegi. Jadi luas lautan itu hampir 2 kali lipat ya, 3.116.163 km persegi. Dengan total luas, kita memiliki daerah teritorial Indonesia itu 5.020.606 km persegi. Dengan panjang pantai itu sampai 81 km persegi. Ya. Jadi untuk saat ini data statistik terakhir di bawah tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia itu lebih dari 240 juta. Ya, 240 juta. Bahkan sekarang survei-survei ataupun sedang jalan ya sensus penduduk, kemungkinan kita mendapat lonjakan lebih dari 30 juta penduduk. Jadi mortalitas kita itu tinggi ya. Pendapatan per kapita Indonesia dengan hasil data sensus tahun 2013 ya, itu berkisar 3.510 US dollar ya, itu per kapita PDB kita. Untuk PDB per kapita, untuk PDB di Indonesia sendiri itu rata-rata ya 868 US dollar ya. Itu hasil rilis dari Bank Indonesia ya, dari Bank Indonesia. Kemudian negara kepulauan ini juga negara yang sedang berkembang. Jadi kita masih masuk kategori negara sedang berkembang. Ya. Artinya kalau negara sedang berkembang berarti prioritas pembangunannya itu makin tahun makin banyak ya. Terutama prioritas pembangunan itu ada di infrastruktur, di perumahan, di pertambangan, dan energi. Jadi Indonesia itu dengan populasi yang banyak, dengan usia produktif yang banyak, dan berada di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia ini bisa menjadi salah satu negara makmur ke depannya. Dan itu kembali kepada kita, warga negara Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki pemikiran besar dan semangat yang besar untuk membesarkan negaranya. Pertanyaannya sederhana, apa sumbangsi APENAS untuk membesarkan negara kita, Indonesia ini, khususnya di bidang jasa konstruksi? Ya, kalau kita lihat
jasa konstruksi di Indonesia itu semakin tahun semakin grow up, semakin bertumbuh. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana perencanaan wilayah kota dengan baik dilaksanakan. Jadi jangan sampai terjadi fluktuasi urbanisasi dari desa ke kota yang sangat-sangat besar dan lonjakan penduduk yang tidak terkontrol. Nah, sehingga dulu di zaman pemerintahan sebelumnya itu ada istilah transmigrasi. Transmigrasi, pengiriman orang-orang dari kota atau dari daerah besar yang penduduknya padat hunian, ditransmigrasi, dikirim ke daerah-daerah yang belum pernah terjamah sama manusia, sehingga membentuk satu kawasan baru yang namanya daerah trans. Dulu terkenal itu di daerah Lampung, jadi pemekaran, sehingga daerah-daerah Lampung, kemudian daerah transmigrasi berikutnya adalah Kalimantan, sehingga itu diharapkan dengan berpindahnya manusia itu terjadi perubahan perpindahan manusia sehingga bisa menciptakan satu kawasan ekonomi baru, ya, satu kawasan ekonomi baru. Biasanya daerah-daerah transmigrasi itu berkaitan dengan daerah-daerah pertanian, perkebunan, ya, seperti itu. Namun di saat ini daerah-daerah yang sudah menjadi tujuan transmigrasi itu atau daerah trans itu sudah berkembang di Lampung, di Kalimantan, dan ada beberapa di Sumatera ini ya, dan di Pulau Kalimantan. Untuk itu Bapak Ibu, Apeknas, dengan strong point populasi ini, ya, kita bisa mendapatkan satu peluang-peluang usaha di bidang jasa konstruksi. Kenapa? Karena semakin dibutuhkan manusia, ya, semakin manusia tercukupkan terhadap kebutuhan dia, kebutuhan primer dan sekundernya, ya, maka manusia itu akan mengarah kepada kebutuhan yang namanya kebutuhan tertier, kebutuhan tertier. Termasuk juga infrastruktur dan konstruksi. Infrastruktur dan konstruksi itu adalah bagian dari kebutuhan tertier. Sehingga setiap pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berkembang dan akan bertambah. Itulah Bapak Ibu kenapa jasa konstruksi semakin tahun sebenarnya semakin dibutuhkan. Untuk itu penambahan kelas menengah populasi, ya, dari tahun 2003 yang hanya 37,7%, sekarang di tahun 2010, data tahun 2010 ya, itu menjadi 56,5%, yang artinya ada kenaikan lebih dari 15% ya, hampir 20% kenaikannya. Jadi artinya kalau kenaikan kelas menengah ini berkaitan dengan pola hidup atau kebutuhannya akan meningkat, ya. Itu Bapak Ibu terkait strong point negara kepulauan kita. Next slide. Ya, rencana kerja infrastruktur Indonesia itu sangat banyak ya Bapak Ibu, Apeknas. Di zaman Pak Jokowi ini yang berfokus pada infrastruktur, ya, infrastruktur. Jadi ada pertambahan lokasi 15 bandara dan 24 pelabuhan, ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Banda Aceh sampai Papua. Jalan baru itu ada penambahan sampai 2.350 km. Jalan tol itu sampai 1.000 km. Pemeliharaan jalan itu ada 46.770 km. Saya pernah mengendarai mobil ya Bapak Ibu dari Jakarta sampai ke Surabaya.
itu melalui jalan tol yang baru. Saya selalu bilang ini jalan tol kejadiannya tahun 2019 lalu ya, Bapak Ibu. Itu jalan tol Jakarta ke Surabaya itu hanya 9 jam setengah ya, 9 jam setengah saya bisa kendarai melalui jalan tol baru. Sehingga kalau saya melewati jalan tolnya Jakarta ke Surabaya itu, saya selalu bilang sama anak saya itu, ini jalan tolnya Jokowi. Karena di zaman Jokowi itulah jalan tol Jakarta-Surabaya itu terbangun gitu. Jadi kalau kita lihat di sini infrastruktur Indonesia, artinya kalau infrastruktur sudah berkembang pesat seperti ini, maka roda ekonomi akan similiar ataupun integral dengan laju pertumbuhan ekonomi ya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau jalan itu sudah bagus, maka gerakan-gerakan ekonomi yang lainnya akan terintegrasi satu sama lain. Nah, contoh nih, kalau jalannya bagus dan cepat, tidak macet, maka distribusi logistik juga akan cepat, mobilisasi akan cepat gitu. Jadi semua akan cepat sehingga bisa menekan kos produksi. Ya, itulah yang menjadi fenomena yang positif untuk Indonesia dengan adanya jalan baru ini, dengan adanya infrastruktur jalan tol juga ya. Itu ada lebih 1.000 kilometer. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada juga pembangunan 15 bandara baru ya. Kemudian ada pengadaan 20 pesawat perintis. Ada pengembangan bandara untuk pelayanan kargo udara di 6 lokasi. Jadi kalau kita lihat di petanya ini, itu ada juga di daerah Enggano sana dekat masuk ke Sumatera Barat sebenarnya ya. Itu lebih condong ke dekat Mentawai ya, dekat Mentawai. Kemudian itu ada di Bandara Kertajadi ya, di daerah Jawa. Kemudian ada juga penambahan bandara di Kalimantan ya, itu ada di Singkawang, kemudian di Muara, kemudian di arah ke Kalimantan Timur sana ya, kemudian ada di Sulawesi ya, Sulawesi juga ada, Pulau Sulawesi itu ada 4 bandara, kemudian ada juga bandara di dekat Nusa Tenggara sana, kemudian ada juga bandara di dekat Ambon ya, di Ambon itu, dan yang paling banyak itu di daerah Papua ya. Di Papua itu ada 4 bandara, penambahan bandara karena terjadi pemekaran provinsi ya Papua, Bapak Ibu. Jadi Papua sekarang punya 2 provinsi, satu provinsi Papua, satu lagi provinsi Papua Barat. Saya pernah ini ke Papua, daerah Babo ya, daerah Babo Teluk ya, daerah Teluk Pulau. Itu ada perusahaan BP ya, British Petroleum ya, untuk LNG Tangguh ya, BP Tangguh namanya. Itu punya bandara juga, bandara perintis ya. Walaupun itu dikelola sama orang BP Tangguh ya, dibuat oleh BP Tangguh, mungkin salah satu CSR-nya atau apa. Nah, itulah Bapak Ibu di perkembangan bandara. Kenapa kalau bandaranya dari Sabang sampai Merauke sudah terintegrasi, maka mobilisasi juga akan lebih cepat, Bapak Ibu. Mobilisasi melalui bandara-bandara terkait, sehingga distribusi untuk logistik juga bisa lancar dan kompetitif price terjadi ya, kompetitif price. Kompetitif ini sangat penting dilakukan. Kenapa? Karena nanti kalau material-material itu sudah gampang dilakukan logistiknya, maka harga-harga juga sudah mulai
merata di beberapa daerah, ya. Berikutnya Bapak Ibu, pembangunan 24 pelabuhan baru, ya, pembangunan 24 pelabuhan baru. Ada juga pengadaan 26 kapal barang perintis, ya. Ada juga pengadaan 2 kapal ternak dan ada juga 500 unit kapal rakyat. Oh, ini gede, ya. Ini investasi besar juga, ya. Pembangunan pelabuhan baru, jetty. Sehingga pada saat pembangunan pelabuhan baru terjadi, maka bisnis perkapalan, ya, bisnis perkapalan juga akan bergerak, dan perkapalan ini kemudian akan berfaedah kepada infrastruktur juga, baik itu infrastruktur jalan ke arah pelabuhannya, baik itu infrastruktur konstruksinya, baik itu ketenaga listrikannya, itu akan bergerak, ya. Kemudian di pelabuhan-pelabuhan juga akan bergerak untuk warehouse, ya Bapak Ibu, warehouse. Jadi pembangunan warehouse di pelabuhan itu juga akan bergerak, ya. Jadi pusat-pusat logistik hub juga akan bergerak, ya. Kemudian pembangunan fasilitas umum lainnya, ya. Itu yang menjadi barometer pergerakan ekonomi Indonesia. Kemudian di pembangunan jalur kereta api itu ada 3.258 km, terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Terdiri dari kereta api antar kota, itu ada penambahan 2.159 km. Kereta api perkotaan itu ada 1.099 km. Ini Bapak Ibu, kalau cerita perkereta apian, ini ada hal yang menarik, karena pemerintah kita juga sedang melakukan kereta api cepat, ya, kerjasama dengan beberapa investor luar negeri. Jadi kereta api cepat Jakarta-Bandung itu sedang digarap, ya. Kemudian itu juga menjadi kesempatan dan peluang bagi APENAS untuk ikut dalam kontribusi pembangunan infrastruktur nasional, ya. Yang namanya kereta api, maka dibutuhkan banyak pekerjaan yang terkait. Contoh, akan terjadi peremajaan stasiun kereta api. Jadi peremajaan stasiun kereta apinya yang dulu stasiunnya panas, buruk, kemudian sekarang perkereta apian sudah maju, ya Bapak Ibu. Contoh kereta api di Jakarta itu cuman modal 2.000, 3.000, kita sudah bisa antar kota. Kemudian sudah pakai AC, ya. Stasiunnya juga sudah bagus, sudah ada yang AC, sudah teratur. Jadi memang Indonesia negara besar, tapi kitanya nggak mau besar gitu. Kenapa? Karena kita sendiri nggak mau memperbesar bangsa ini. Jadi kalau kita lakukan perubahan-perubahan itu, contoh di perkereta apian dengan Pak Menteri Pak Budi, ya. Pak Budi itu punya pemikiran pionir yang maju, ya Bapak Ibu. Pemikiran yang maju, pionir yang sangat luar biasa. Sehingga pada saat perkereta apian itu maju, efek domino bisnis juga, terutama di jasa konstruksi itu maju. Kenapa? Karena di setiap stasiun kereta api itu akan ada yang namanya Alfamart, Indomaret, ataupun warung kopi atau warung-warung yang lain, ya, atau kafe-kafe. Nah, itu membutuhkan kontraktor, pembangunan, infrastruktur. Nah, kemudian stasiun-stasiun itu akan dipercantik dengan adanya taman kota, kemudian tempat menunggu penumpang, ya, keberangkatan, ya, kedatangan, ya. Jadi itu semua ada berkaitan dengan infrastruktur dan konstruksi, ya. Begitu juga dengan ketenaga listrikan. Jadi bertambah. Yang dulunya lampunya cuma lampu TL, lampu pijar, sekarang unik-unik lampunya, keren-keren.
ya. Listriknya, peralatan listriknya juga keren-keren, ya. Jadi bergerak ekonomi. Itu masih satu bidang transportasi melalui kereta api. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pembangunan pelabuhan penyeberangan. Ya, ini ada 60 lokasi. Kemudian pengadaan kapal penyeberangan perintis sebanyak 50 unit. Kemudian pembangunan BRT di 29 kota. Pembangunan angkutan massal cepat di kawasan perkotaan ada di 6 kota metropolitan, 17 besar kota besar, ya. Nah, ini juga pembangunan ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau sudah namanya pembangunan pelabuhan penyeberangan, berarti dibutuhkan jeti. Kalau dibutuhkan jeti, maka konstruksi jeti, konstruksi SDA, sumber daya air, itu akan bergerak juga. Akan dibutuhkan batu miring, ya, batu miring sepanjang garis pantai, bibir pantai. Ini kontraktor-kontraktor yang di Apenas, ada yang di sumber daya air. Ini peluangnya nih, ya, peluang-peluangnya sangat besar ini Bapak Ibu, ya, sangat besar. Kemudian kalau untuk pembangunan BRT di 29 kota ini, itu juga berkaitan kepada pembangunan angkutan massal cepat. Nah, ini kayak model MRT, ya, kalau di Singapura itu MRT. Jadi BRT itu sudah mulai terintegrasi. Jadi kalau Jakarta itu contoh ya Bapak Ibu, dari Damri kita naik Damri, kemudian dari naik Damri kita naik kereta api, itu hanya bisa menggunakan satu tiket, ya. Jadi kalau kita pakai smart card, ya, smart card dari transportnya itu, kalau habis kita tinggal masuk ke mesinnya, tinggal ketik sendiri, isi sendiri berapa yang mau kita buat, dan ongkosnya itu terintegrasi. Jadi misalnya dari Jakarta Pusat nih, saya mau ke Jakarta Selatan. Nah, supaya saya cepat tuh bisa naik kereta api. Tapi mau cepat lagi nih, wah saya mau naik kereta api deh, habis itu naik Damri. Itu terintegrasi, bisa. Ya, ada beberapa stasiun yang di Jakarta itu yang bisa terintegrasi dengan transportasi moda darat, ya, moda darat, ya. Transportasi moda darat itu kayak Damri gitu. Jadi bisa Bapak Ibu. Itulah kemajuan-kemajuan di bidang transportasi. Makanya BRT ini di kota-kota besar yang populasi yang produktif, ya, yang jadi karyawan-karyawan ataupun pekerja-pekerja bisa diangkatnya dengan maksimal, dengan banyak, dengan kapasitas massa yang rame, itulah kereta api. Di kereta api itu sekarang sudah banyak pakai tenaga listrik sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kereta api udah nggak layak lagi dikatakan kereta api. Kenapa? Karena dia kereta api, harusnya dia dipakai bahan bakar untuk kereta api itu misal dulu ya kayu atau batu bara, lokomotifnya itu, ya. Jadi lokomotifnya itu dulu batu bara dibakar, uap panas, itulah yang menggerakkan lokomotif tadi, gerbongnya bergerak. Itu makanya dikatakan kereta api. Ya, seperti yang kita ketahui, kereta api itu di zaman ini, ya Bapak Ibu, zaman revolusi Prancis, ya. Jadi pada saat revolusi Prancis terjadilah peningkatan knowledge, peningkatan teknologi, ya, sehingga ditemukan sama James Watt, ya. James Watt itu penemu mesin uap, ya. Temukan James Watt mesin uap. Itulah awal cikal bakal kereta api. Kemudian sekarang kereta api sudah mendapatkan porsi teknologi yang baik melalui electrical. Nah, jadi kereta-kereta api sekarang menggunakan tenaga listrik. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya BRT, MRT itu sama, itu prinsipnya seperti kereta api, namun penggunaan energinya yang berbeda-beda. Yang dulu pakai tenaga uap, baik itu kayu bakar maupun batu bara,
sekarang sudah ke electricity, ke elektrikal. Begitu ya Bapak Ibu. Next slide. Ya, ini bagi Apenas untuk kita seluruh Indonesia ini, kita juga perlu membuka wacana. Wacananya adalah mendapatkan porsi peluang pasar di ASEAN. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu. China sendiri itu punya menggelontorkan pembiayaan konsolidasi itu 1,78 triliun US dollar. Triliun Bapak Ibu. Ini kalau dirupiahkan ini udah nggak karu-karuan ini. Ya. Itu China. Kemudian Indonesia itu memiliki 267 billion US dollar. Jadi untuk kita bicara ASEAN, ya, itu dari mulai Filipina, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, ya, itu namanya ASEAN, ya, Brunei, ya, itu bisa kita ambil ini kuenya ini, kita bisa merebut pasar konstruksi regional, ya. Jadi kalau Cina sendiri itu banyak menginvestasikan nilai investasinya di bidang jasa konstruksi di Indonesia. Jepang sendiri itu 742 billion US dollar. Nah, kalau negara India 427 billion US dollar. Jadi Indonesia itu masih kecil ya investasi infrastrukturnya. Kalah kita sama China. China itu bendungan-bendungan terbesar di dunia ada di China. Bangunan raksasa, bangunan PLTA terbesar itu ada di China. Kereta api cepat ada di China. Kereta api terpanjang ada di China. Jembatan teraneh, terunik ada di China. Jadi kita harus belajar daripada China bagaimana semangat China itu untuk membesarkan China. Ya. Bapak Ibu, Jepang juga begitu. Saat ini Jepang akan disalip ekonominya sama China. Ya, ini kalah nanti ini Jepang nih nanti sama China. Ya, padahal Jepang itu secara populasi itu sangat-sangat sedikit ya di bawah kita juga Indonesia ya. India juga dengan populasi yang gede, maka jasa konstruksinya juga investasinya juga gede. Ini Bapak Ibu perlu peran aktif kita ya dalam pembinaan konstruksi untuk mensinergikan kekuatan nasional ya untuk mempertahankan pasar nasional dan merebut pasar konstruksi regional. Kenapa? Apenas harus siap. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang pertama, Apenas juga harus mempersiapkan di jasa konstruksi jangan sampai ya MEA ya masyarakat ekonomi ASEAN ini dibuka tapi kita nggak siap. Kita nggak bisa menjadi pemain di negeri sendiri, bahkan kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Ya, ini habis kita ini. Nah, justru itu Bapak Ibu, kita harus kembangkan lagi potensi-potensi bangsa ini, potensi-potensi SDM bangsa ini, teknologi konstruksi bangsa ini, supaya Indonesia lebih maju. Itu dulu Bapak Ibu ya. Untuk itulah Penas punya komitmen dan punya semangat yang besar untuk ya memperbaiki kinerja di bidang jasa konstruksi. Next slide. Di sini kami ada lampirkan tugas pemerintah, Bapak Ibu, dalam Undang-Undang 18 ya pasal 35. Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Di PP 30 pasal 6, pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat. Pasal 2, pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan menetapkan
menetapkan kebijakan nasional, pengembangan jasa konstruksi, dan pengaturan jasa konstruksi. Menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Ya, pasal 6 ayat 3. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan menetapkan kebijakan. Meliputi pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi, peningkatan kemampuan teknologi, sistem informasi, serta penelitian dan pengembangan teknologi. Itulah tugas pemerintah, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ada kira-kira yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada bertanya, semoga presentasi ini dipahami sama teman-teman ya, pada usaha lainnya. Ya, next slide. Ini kondisi umumnya. Kurang harmonisnya antara pelaku jasa konstruksi. Ya, ini kurang harmonis. Ini apa ya? Kalau bahasanya ini SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu antara pemilik dan kontraktor, antara kontraktor dengan manajemen, antara manajemen dengan pekerja, ya, dengan asosiasi, dengan pekerja outsourcing, ya, pengusaha dengan pemerintah. Nah, ini yang paling sering dihadapi. Ini miskomunikasi. Ya, jadi banyak terjadi kendala-kendala ini, ya. Nah, kemudian klasifikasi dan kualifikasi badan usaha, ya. Terus lemahnya dukungan pada produk unggulan, ya, dan pelayanan unit usaha jasa konstruksi. Ini juga menjadi satu fenomena, ya, satu tugas berat daripada Apeknas. Bagaimana Apeknas dalam kepengurusannya dapat mengakomodir semua kebutuhan badan usaha. Ya, Bapak Ibu, Apeknas saat ini sudah mulai memperbaiki diri dalam manajemennya, ya. Salah satunya adalah Apeknas juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi ataupun asosiasi ataupun apa namanya pihak kedua, ya, terkait kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh badan usaha yang terdaftar di Apeknas. Mudah-mudahan Apeknas ke depan menjadi leading market, ya, menjadi leading market untuk asosiasi badan usaha. Langkahnya informasi penerapan sistem penyelenggaraan dan teknologi inovatif best value untuk jasa konstruksi. Proyek-proyeknya inovasi, lean dan rantai pasok. Ya, ini juga perlu sinkronisasi antara pemerintah kita dengan sektor swasta. Kemudian rendahnya kompetensi tenaga kerja dari mulai K3, mandor, diklat, sertifikasi, praktek perjanjian, minat teknologi, dan manajemen lapangan. Nah, ini Bapak Ibu terkait kompetensi. Selama ini SDM kita itu dari kita rekrut, ya, dari sekolah, baik itu SMA, SMA sederajat, SMU, ya, sekolah menengah umum sekarang namanya. Kemudian ada SMK, ya, dulu STM, sekolah teknologi menengah, sekarang itu menjadi SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, ini juga masih kurang, ya, kualitas daripada anak-anak didik kita ini, sehingga dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Dibutuhkan keterampilan, dibutuhkan apa namanya keahlian tambahan selain di bangku sekolah. Itulah makanya kita tetap juga melakukan yang namanya perbaikan kompetensi. Nah, kalau di jasa konstruksi itu dikenal dengan namanya SKA, sertifikat keahlian, SKT, sertifikat keterampilan. Jadi Bapak Ibu, pemilik dan pengurus Apeknas, ya, pemilik badan usaha, ya, dan pengurus ataupun anggota Apeknas ini, kami harapkan jangan lupa Bapak Ibu kasih training-training tambahan untuk bidang K3 kita, ya, untuk karyawan kita, ya. Ini harus dikasih pemahaman, penambahan pengetahuan dan pengalaman.
Ya, Bapak Ibu, sampai di sini ada mau bertanya, kira-kira? Ya, kita lanjut ya. Next slide. Ya, ini kondisi dan tantangannya. Kondisi dan tantangan konsultan nasional lemah, termasuk tenaga terampil. Ya, dari 7.078 konsultan nasional, hanya 1% ya yang klasifikasi konsultan besar. Konsultan menengah itu 9%. Konsultan kecil itu 90%. Ya. Konsultan besar hanya ada di Jakarta dan di Pulau Jawa. Ya. Sebagian besar tidak mempunyai tenaga ahli tetap. Ya. Nah, margin keuntungan kecil untuk membina TA yang bermutu. Billing rate kecil. Ya. SE Menteri PU 03 2013, Maret 2013, perbaikan remunerasi. Ya. Kemudian mutu 7,3 juta pekerja konstruksi rendah. Nah, ini menjadi barometer untuk kita PEKNAS. Gimana kita mau bersaing ke MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, kalau pekerja konstruksinya itu rendah mutunya. Ya. Terdapat 4,38 juta atau 60% tenaga terampil. 2,19 juta 30% tenaga terampil. Ya. 0,7 juta hanya 10% tenaga ahli. Ya. Ini miris kita, Bapak Ibu. Sampai dengan akhir tahun 2014 terdapat 124.864 orang tenaga ahli dan 353.425 orang tenaga terampil telah bersertifikat, atau sekitar 6,55% dari 7, juta orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Tidak sampai 10%, Bapak Ibu. Dan ini kendalanya. Kenapa? Karena kita pemilik badan usaha atau APENAS ini terbatas, kontrak terbatas, ya, persaingannya ketat, ya. Jadi ke depan memang ini dibutuhkan bantuan pemerintah. Pemerintah seyogianya bisa memfasilitasi sertifikasi ini, dan ini menjadi tugas negara, Bapak Ibu. Pendanaan-pendanaan itu harus bisa dari negara seharusnya, seyogianya. Karena pada saat pemerintah membuat aturan, maka pemerintah juga bisa mengeksekusi aturan tersebut, bisa menerapkan dan mengimplementasikan aturan tersebut. Itu yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Namun, lagi-lagi kembali kepada keterbatasan anggaran. Inilah yang menjadi tugas kita bersama, bagaimana anggaran-anggaran ini bisa kita cari solusinya. Ya Bapak Ibu ya, cari solusinya. Bagaimana nanti solusinya? Apakah kita buat in-house training, ya, in-house training, kemudian dalam satu organisasi APENAS ini nanti ada beberapa badan usaha yang sharing, ya, sharing. Jadi kita bisa undang para tenaga ahli atau narasumber dari kompeten-kompeten, ya, orang-orang kompeten, baik itu dari akademisi maupun dari para praktisi, ya, praktisi. Itu bisa kita undang, kita buat nanti seminar-seminar, ya Bapak Ibu ya. Ya mudah-mudahan. Jadi seminar-seminar ini bisa kita sertifikasi mereka, ya. Bisa kita kasih sertifikat, ya. Tapi bukan kompetensi, karena kompetensi itu semua harus dikeluarkan oleh namanya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Ada kira-kira yang mau bertanya? Bapak Ibu jangan lupa bertanya. Acungkan tangannya melalui reaction, raise your hand. Kalau ada mau bertanya juga yang pemalu, itu bisa melalui chatting room ya Bapak Ibu ya. Bisa chatting room. Oke, kondisi dan tantangan. Margin keuntungan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan konsultan sangat kecil, sehingga menyulitkan konsultan untuk mengembangkan usaha dan kapasitas tenaga ahli. Umumnya kontrak konsultan adalah kontrak tahun tunggal, dan tugas
tenaga ahli hanya bekerja atau dibayar selama 6 bulan dalam 1 tahun. Billing rate yang masih belum membuat SDM handal tertarik bekerja di sektor jasa konstruksi. Ya, ini masih orang masih ogah kerja di konstruksi, gajinya kecil. Kono duitnya, kerjanya periodik. Nah, itu. APS yang juga rendah juga karena belum optimalnya dukungan kebijakan. Ya, persyaratan audit payroll, bukti penyetoran pajak, ya, tenaga dan segala macamnya. Ini juga masih rendah, ya, responsif kita masih rendah. Yang kedua, dunia konstruksi nasional yang bergerak dalam pendanaan APBN atau APBD telah ditinggalkan oleh konsultan maju dan tenaga ahli bermutu yang berasal dari perguruan tinggi yang mempunyai reputasi baik di Indonesia. Jadi mereka sudah tidak ini lagi ke konstruksi-konstruksi yang pendananya APBD atau APBN. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip good governance masih perlu tingkatkan untuk pelaksanaan jasa konstruksi. Nah, ini kembali ke pemerintahnya, goodwill dari pemerintah tersebut. Kalau pemerintah tersebut memiliki niat baik untuk mengembangkan jasa konstruksi Indonesia ini, maka pemerintah Indonesia janganlah melakukan aturan yang mengikat kaki kiri dan mengikat kaki kanan, sehingga kita kontraktor tidak bisa melakukan daya upaya yang signifikan. Jadi tetap kembali kepada kerjasama dan komunikasi kepada pemerintah melalui Kementerian PUPR ataupun melalui LPJK. Dan kita harus mengapresiasi, Bapak Ibu, kita harus mengapresiasi bagaimana kinerja Kementerian PUPR yang semakin tahun semakin baik, dan bagaimana kinerja LPJK yang semakin tahun juga semakin baik. Ya, jadi udah baik dulu sebelumnya, udah baik, udah bagus, tapi akan semakin baik. Itu dia Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kasih waktu dulu. Saya mau bertanya, Pak. Silakan Ibu. Saya mau bertanya pada slide ke-7 tadi, Pak. Kan dijelaskan mengenai kondisi umum. Salah satunya itu adalah kurang harmonisnya hubungan antara para pelaku jasa konstruksi. Nah, kalau dari Bapak sendiri nih, tips untuk menjaga keharmonisannya itu seperti apa ya, Pak? Oke. Makasih. Ya, ini asik ini. Coba kembali ke slide 7 dulu, page 7. Ya. Page 7 ya. Ya. Nah, ini kurang harmonis. Yang namanya kurang harmonis itu sebenarnya kan kayak kita pacaran itu. Kalau ada cowok, ya nggak ganteng-ganteng amat sih, tapi ngangenin. Nah itu pasti ceweknya nyaman, ya ini. Itu berarti performance. Kalau bicara performance, berarti bicara terkait di jasa konstruksi itu bicara aturan dan peraturan. Ya, selama aturan peraturannya itu terpenuhi, maka terjadi keharmonisan. Itu pertama. Ya, kedua, kalau kita misalnya nih pacaran lagi nih, saya analogikan ke pacaran, si cowok dan si cewek. Si cewek dan si cowok itu nggak pernah ketemu, ya kan? Mas, nanti malam minggu datang nggak ke rumah saya? Sibuk, lembur. Baru malam minggu kedua lagi begitu, Mas jemput adik lah. Sibuk, lembur. 6 minggu kayak gitu, itu diputusin tuh cowok sama ceweknya. Begitu juga di jasa konstruksi. Kita menghubungi kontraktor ya, APNS menghubungi pemerintah melalui LPJK. LPJK-nya nggak responsif. Ya, gimana mau menyelesaikan masalah? Lembaga pengembangan jasa konstruksi nggak responsif. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa menyelesaikan solusi. Nggak bisa ketemu, nggak bisa diskusi, nggak pernah ada pertemuan atau webinar antara LPJK dengan asosiasi. Ya nggak bisa juga ketemu. Kemudian APNAS
kasih surat ke LPJK untuk menghadiri webinar, tapi LPJK nggak pernah respon. Ya nggak bisa juga. Atau sebaliknya, LPJK ngirim surat nih ke seluruh asosiasi, hadiri ya webinar ini, pelatihan ini. Tapi asosiasi cuekin juga. Ya nggak ketemu juga. Ya lama-lama kan kurang harmonis dong hubungannya. Makanya sering ketemu. Sering komunikasi, sering say hello. Nah ya. Nah, sekarang apalagi sekarang banyak cara bisa ketemu webinar, pakai Zoom, pakai video call. Nah, itu harmonisnya. Yang ketiga, sama seperti pacaran lagi, ya. Sudah nggak pernah ketemu, WA-an, malam minggu nggak pernah diapelin, ya. Undang ulang tahun pun makan bakso nggak diajak nih ceweknya. Ya, ceweknya ulang tahun nih, tapi nggak diajak sama cowoknya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nyanyi juga kagak di ulang tahunnya. Ngucapi ulang tahun juga kagak. Walau, ini gimana mau harmonis, ya toh? Ya begitu juga dengan jasa konstruksi, ya. Antara direktur, untungnya ada, tapi nggak pernah di sekolah ini tuh karyawan, nggak pernah dikasih keterampilan. Ya, kamu jurusan apa? Elektro, Pak. Oh, kamu kursus dulu ya. Ya, kursus training dulu lah terkait elektrikal nih, ada peraturan baru nih. Nah, itu nggak pernah diapresiasi seperti itu. Ya ujungnya ya kurang harmonis. Terus karyawan juga kerjanya bagus tuh. Little to me but salary not up. Tapi gajinya kagak naik. Nah, ya karyawan ngajuin inilah apanya bosku ini. Kan gitu. Pasti suruh iya Pak, tapi nggak dikerjain. Nah, gitu. Nah begitu, jadi ya sama, analoginya seperti pacaran aja. Jadi APNAS juga begitu dengan badan usaha yang tergabung dalam asosiasi ini. Ya, pengurus APNAS itu arogan. Ini harus dilaksanakan, iuran harus dibayar. Tapi sumbang si APNAS-nya ke badan usaha tidak pernah dikasih. Contoh, badan usaha apa masalahmu? Oh, masalah saya terkait pajak nih Pak. Saya nggak ketemu konsultan pajak. Oh, don't worry, be happy. Kita udah ada MOU dengan AKP 2I, Asosiasi Konsultan Pajak. Sini, tak bantuin. Ya, tak bantuin, tak kasih training. Nah, begitu. Jadi ada apresiasi. You give me your service kasih. Kasih service, kasih apresiasi. Nah, itu kayak pacaran. 1, 2, 3 tadi lah ya. Nanti kalau saya kasih lagi analogi pacaran, yang Bapak Ibu yang sudah punya istri mau pingin jadi pacaran lagi. Oke, kira-kira gimana Ibu? Baik, terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi kira-kira yang bertanya? Kita next slide. Sudah slide ke-9 ya. Ya, ini tadi. Sudah. Next, slide 10 berarti. Ini kondisi tantangannya. Ya. Kondisi tantangan di revisi Permen PU 05 2011 ya untuk pekerjaan konsultasi kerjasama operasi antara BUJKA dengan BUJKN nasional dilakukan dengan persyaratan ya sebagai berikut. Bahwa seluruh pekerjaan perencanaan teknis dilakukan di dalam negeri. Ya, dan paling sedikit 50% dari nilai pekerjaan perencanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJK. Permen PU 08 2011 mendorong agar usaha jasa konsultan nasional memiliki spesialisasi melalui persyaratan penanggung jawab. Subkualifikasi adalah tenaga ahli tetap dengan bidang keahlian yang sesuai. Nah, ini perlu juga ya dilakukan ya spesialis. Jadi spesialis ini Pak sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi SDM kita, sumber daya manusia kita itu kalau sudah ahli di satu bidang diambil spesialisnya ya dengan sertifikat kompetensi. Jadi ini yang menjadi kesulitan juga di kita kontraktor karena pada saat si ahli tadi
sudah kita investasikan melalui kompetensi atau training, tapi si ahli ini akan gampang resign, terbujuk rayuan dengan perusahaan lain. Jadi itu juga menjadi dilematis ya, dilema bagi kita. Jadi untuk itulah Bapak Ibu, pada umumnya tenaga-tenaga ahli terampil atau spesialis ini biasanya kita lakukan namanya bonded kontrak. Ya, bonded kontrak itu mungkin walaupun dia permanen tapi kita kontrak dia misalnya periode tertentu 2 tahun, 3 tahun nggak boleh resign gitu. Karena investasi yang dikeluarkan oleh badan usaha untuk mentraining karyawan ini kan gede ya. Jadi itu juga bisa didiskusikan ya Bapak Ibu, bisa dikomunikasikan dengan TA tenaga ahli. Ya. Berikutnya penyelarasan subkualifikasi dengan standar internasional ya. Ini juga penting sekali bahwasanya bagaimana SDM kita atau sertifikasi badan usaha itu sesuai dengan standar internasional. Contoh, kontraktor sekarang kita wajib menselaraskan quality management system kita dengan ISO ya, ISO 9001. Nah, itu salah satu sertifikat internasional ISO 9001. Kemudian kita juga punya ya Bapak Ibu Standar Nasional Indonesia SNI, itu juga sudah bisa untuk beberapa kategori sudah bisa berstandar internasional ya. Kemudian penambahan usaha jasa engineering terpadu untuk kualifikasi besar dan pekerjaan kompleks ya, berisiko tinggi, berteknologi tinggi dan berbiaya besar ya. Ini juga penting ya Bapak Ibu, karena semakin perusahaan besar maka risiko semakin besar, teknologi yang dipakai semakin besar, sehingga dibutuhkan kelompok atau tim kerja yang besar, tim kerja yang solid, dan yang tim kerja yang yang kompak ya. Nah, itu juga yang bisa dilakukan ya menghadapi kondisi dan tantangan ini. Ya, Bapak Ibu, kami harap APENAS juga ke depan akan terus memberikan sumbangsi supaya harmonis hubungan antara asosiasi badan usaha ini dengan pemilik badan usaha ya. Next slide. Ya, ini peningkatan kualitas Bapak Ibu. Mengoptimalkan peran sumber daya daerah setempat untuk pelaksanaan pelatihan ya. Pemda, asosiasi, LPJK dan swasta. Menggalakkan pelatihan instruktur TOT di daerah. Training of trainer ya, TOT. Meningkatkan pelayanan pelatihan menggunakan mobile training unit ya. Ini bisa online ya, online. Kerjasama sertifikasi dengan ASEAN atau Malaysia CIBD di bidang keterampilan konstruksi. Ya, mengembangkan kompetensi penanggung jawab teknik badan usaha jasa konstruksi. Bantuan pelatihan dan kerjasama bidang konstruksi. Nah, inilah cara meningkatkan kualitas Bapak Ibu ya. Cara meningkatkan kualitas bidang konstruksi Bapak Ibu. Ya, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya lanjut di slide terakhir ya. Ya, slide terakhir. Ya, sampai slide terakhir ini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Slide terakhir dengan judul The End. Terima kasih. Ya. 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 Gimana admin? Saya sudah selesai ya. Jadi Bapak Ibu, demikian ya hasil daripada webinar kita ini. Nanti materinya kita sharing ya by email, itu di chatting room. Jangan lupa untuk memberikan atau mengisi absensi ya Bapak Ibu, supaya nanti materi-materi ini bisa kami sampaikan ya, bisa kami sampaikan melalui email ya. Semoga ke depan APENAS ini semakin jaya. Terima kasih untuk panitia dan admin yang sudah mendukung acara webinar hari ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata kesalahan yang tak sengaja ya, kami mohon maaf.
Terima kasih sekali lagi untuk peran dan sertanya. Salam konstruksi Bapak Ibu.